Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul mubarak. Bikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selalu berharap semua kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita selalu mendapatkan satu keadaan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berlebih di hari dan waktu yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Hari ini hari ke-7 dari perjalanan spiritual Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan kapabilitas kesempurnaan amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyapa sahabat-sahabat saya di media YouTube. Ya. Hari ini kita tidak kumpul atau kita tidak bertemu di pendopo Zikir Haja Center karena yang pertama kondisi kesehatan kami kurang begitu nyaman. Yang kedua ingin berbagi dari posisi yang lain. Kalau kemarin-kemarin mungkin backgroundnya ada gedung, ada pohon-pohonan. Ada pohon mangga, ada pohon belimbing, ada pohon cabai, ada pohon apa yang dinamakan daun saga, dan juga gedung-gedung yang mengelilingi pendopo Zikir Haja Center. Hari ini kita memandang atau kita backgrounding dari beberapa hal yang berhubungan dengan pengembangan wawasan. Ya, jadi kita ada pepatah mengatakan bahwa buku itu jendela dunia. Kalau orang yang ingin mengetahui dunia, maka ia berbanyak dengan buku. Tapi sekarang modulasinya sudah berbeda. Jendela dunia itu bisa ada di tangan kita, ya, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Berbagai macam alat komunikasi sudah menjadi jendela dunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita munajat kepada Allah agar orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sudah kembali kepada Allah di bulan yang mulia ini selalu mendapatkan kucuran rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membicarakan mengenai bagaimana Ramadan itu pada hari ke-6 tentang dibukanya pengampunan. Jadi Ramadan itu sangat dekat dengan amnesti kehidupan. Dibuka pengguguran dosa-dosa kita, as-salatul khams, ya, wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahun. Jadi salat 5 waktu kita, Jumat ke Jumat kita, Ramadan ke Ramadan kita itu membuka peluang untuk mendapatkan satu pengampunan. Kalau bahasa bernegara, amnesti. Hari ini kita lebih spesifik lagi ingin membicarakan mengenai bagaimana Ramadan itu pada akselerasi derajat manusia. Jadi dengan Ramadan itu keberadaan manusia bagaimana nih? Sedikit 10-15 menit kita membicarakan masalah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk meyakinkan bahwa akselerasi kita itu naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memberikan informasi kepada kita, walikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya, Al-An'am 132. Ini peringatan Allah, ya, bahwa derajat manusia itu bisa dia naik dan bisa dia turun. Apa artinya dari kalimat Allah ini? Walikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang itu memperoleh derajat-derajat yang seimbang, derajat-derajat yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah itu tidak lengah.
tetap Allah mampu melihat, mampu memantau gerak-gerik manusia. Al-An'am 132. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita berpikir apa sebenarnya derajat? KBBI mengatakan bahwa derajat itu martabat, derajat itu pangkat, derajat itu bisa naik, bisa turun, derajat itu juga bisa gelar. Kan kalau kita sentuhkan dengan bahasa Arab, darajah itu kan sepeda ya. Sepeda itu kan naik ya. Kalau kita pergi umroh itu kita mampir ke Jeddah, itu ada gereja, ada sepeda besar. Katanya sih sepedanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tapi apa iya zaman dahulu Nabi Adam sudah bikin sepeda? Wallahu a'lam. Ilustrasi saja bahwa manusia-manusia yang dahulu itu kapabilitasnya, postur tubuhnya lebih besar, ya, lebih besar badannya dan lain sebagainya. Jadi derajat itu naik ke tingkat yang lebih tinggi dan bisa turun ke tingkat yang lebih rendah, ya. Makanya Al-An'am 132 ini mengungkapkan tentang hal itu, ya. Di ayat yang lain bahwa kita sadari waman ya'tihi mu'minan, ya, qad amila salihati faulaika lahumud darajatul ula. Ini juga menarik, ya, sebagai bagian pengingatan kita, ya, bahwa dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, bersungguh-sungguh, dan dia telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Satu derajat itu kan yang kita kalkulasikan adalah tempat yang tinggi. Ini Al-Quran Surah Toha ayat yang ke-75. Jadi derajat itu akan kita capai sampai kepada posisi kita di hadapan Allah banyak pengaruhnya, banyak dimensinya. Saya ambil dari salah satu analisa ulama besar, Abdurrahman As-Sulami, dalam Tabaqut As-Sufiyah. Ada satu kalimat dari beliau, ya. Arba'un khisalin tarfa'ul adil ilm wal adab wal amanah wal iffah, ya. Apa itu? Ada 4 hal yang mampu mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Ada 4 hal yang mampu mengangkat derajat di sisi Allah. Yang pertama itu adalah ilmu. Puasa harus ada ilmunya. Ibadah harus ada ilmunya. Ada orang puasa familiar sekali dengan bahasa ini. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua. Ya. Capek doang. Dia puasa tapi tetap ghibah. Dia puasa tetap namimah. Dia puasa tapi dia tidak jaga nilai-nilai kondisi puasa. Ya. Kita sekarang sedang berada di satu situasi yang sangat prihatin. COVID-19 ini masih bersama-sama dengan kita. Ada orang yang berpuasa terlalu arogan, sampai marah-marah, katanya masjid kenapa mesti dikunci, musola kenapa mesti dikunci, kenapa kita ibadah dilarang. Padahal kalau kita bahas secara luas dan secara panjang, bukan dikunci dan bukan dilarang, tapi mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu orang terjangkit penyakit asbab dari aktivitas kita. Itu yang kita khawatir. Saya kebetulan anggota gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan dari utusan Majelis Ulama, itu sering membahas, ya. Artinya banyak orang-orang yang belum sampai ke pemahaman dalam kebersamaan beragama. Jadi kata ulama kita, Abu Abdurrahman As-Sulami, yang pertama akan menaikkan derajat manusia itu ilmu. Arba'u khisal tarfa'ul abd al-ilm. Mari kita bahas sedikit, ya, tentang ilmu. Yang kedua, beliau mengatakan itu adab dan juga sopan santun. Itu bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Ingat nih, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena ada orang yang di hadapan manusia itu rendah, tapi tinggi di hadapan. Makanya ada orang bumi, ada orang langit. Gak apa-apa lah kita rendah di hadapan dunia. Kita dibilang orang bodoh, kita dibilang orang miskin, kita dibilang orang gak punya apa-apa, tapi kita tinggi di hadapan Allah. Karena kita selalu muraqabah, meyakini bahwa
akselerasi kita, penetrasi kita selalu dalam kapasitas ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah amanah. Dan yang keempat adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini kata Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah. Ilmu, adab dan sopan santun, amanah, dan juga menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Empat ini penting banget. Ya, saya tertarik pada kalimat yang ketiga, itu amanah. Al-amanah. Mampu nggak kita diberikan amanah? Sekarang ini lagi ramai menerima sembako dari, ada yang menulis dari presiden. Ya, kalau secara kritikal itu bukan dari presiden, itu kan uang kita, uang rakyat. Pak SBY memberikan BLT aja tidak pernah mengatakan dari presiden. Ya, tapi itu uang rakyat yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Dari negara itu hidup karena rakyat. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan, syarat-syarat negara adalah ada wilayah, ada rakyat, ada kepemimpinan, dan ada konstitusi. Itu penting. Jadi amanah ini berat. Ya, amanah ini berat. Terutama manusia. Karena manusia itu ini akan dijadikan khalifah oleh Allah, oleh amanah. Dan yang terakhir, yang keempat, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu dari Abdurrahman Asy'ari. Sedangkan salah satu hadis dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW untuk membicarakan konsekuensi derajat ini, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahul Muslim. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum dari melalui kitab yang namanya Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum yang lainnya dari kitab ini pula. Jadi sering kita mendengarkan pengingatan kita bahwa kaum itu derajatnya bisa lebih rendah dan bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman. Ya. Hal-hal seperti ini sering kita sama-sama abaikan, bahwa Allah itu mengangkat derajat manusia itu dari kaum-kaum ini digambarkan oleh Al-Quran. Ya, kalau negeri ini beriman, beramal soleh, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beda halnya dengan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Beliau pernah menyampaikan satu amanat kepada kita, bahwa manusia itu mencapai atau berada pada posisi 3 derajat, ya, 3 kedudukan. Yang pertama, orang yang salim, orang yang selamat. Kira-kira kita selamat atau tidak ya? Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Sama dengan penumpang dan tukang bajai. Penumpangnya tidak tahu, yang di belakang kendaraan mobil saya tidak tahu di depan bajai. Bajai itu akan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Atau dia belok? Sennya ke kanan, belok ke kiri. Sama dengan kita di belakang ibu-ibu yang sedang naik motor. Pokoknya kalau di belakang ibu-ibu hati-hati tuh. Ya. Tahu-tahu dia beloknya ke kiri, padahal sennya ke kanan. Akhirnya kita tepuk dada, tutup jidat. Astagfirullahaladzim, hampir saja kita menabrak mereka itu. Jadi pertama, orang yang selamat. Menurut Al-Ghazali, orang termasuk dalam kriteria ini adalah orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan meninggalkan larangan-larangan di sisi Allah. Puasa ini kewajiban. Ya, kecuali kita gila, kita sakit, itu ada rukhsah, ada keringanan dari Allah. Tapi ketika kita dalam keadaan fit, sehat, tidak ada alasan untuk menggugurkan keadaan puasa, maka wajib. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita masuk pada kriteria derajat orang yang bertakwa. Itu substansi puasa luar biasa. Karena orang yang bertakwa itu pasti mendapatkan ganjaran yang indah di hadapan Allah. Dan yang kedua, ada orang yang rabi, orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Orang yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang melakukan rasa sukarela
mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin saya malam ngobrol dengan salah seorang orang tua saya, Bapak Haji Hasib dari Kebagusan. Kata beliau, dalam posisi ini banyak perdagangan yang kurang begitu maksimal, jual beli yang kurang maksimal, kondisi ekonomi yang drop yang luar biasa, ya kita memaksimalkan kesabaran. Persis apa yang saya sampaikan di kajian Ramadan Pendopo Zikir Haja Center hari yang ketiga. Memaksimalkan kesabaran dan memaksimalkan rasa ridho kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, Rabi, orang yang beruntung, termasuk orang yang kategori ini, beruntungnya bagaimana? Ya, orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah dan kesunahan-kesunahannya, kewajiban-kewajibannya, dan menjaga dengan maksimal apa yang dilarang oleh Allah. Dan ketiga, orang yang kafir, orang yang rugi. Ini derajat. Ya, orang yang rugi. Apa itu orang yang rugi? Orang yang ogah-ogahan, ya, males-malesan dalam menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan kita tidak ogah-ogah. Baca Quran tetap maksimal, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka hadiah orang yang membaca Al-Quran di Ramadan itu dilebihkan. Pasti itu janji Allah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kondisi derajat manusia di Ramadan ini akan menaikkan derajat. Pesan Al-Quran, pesan potensi derajat manusia untuk naik. Surah Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran bahwa yang tadi saya katakan, walikuli darajatun mimma amil amal. Derajat kita naik karena amal. Puasa itu amal. Ingat hari yang ke-6 kemarin, ada visi, ada misi. Visi adalah sesuatu yang akan kita raih nanti. Misi adalah wujud aktivitas untuk meraih visi. Ya, misalnya saya pengen punya buku, tapi saya tidak mau menulis, saya tidak tercatat. Ya, itu adalah visi dan misi. Yang kedua, ada pesan kesempatan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Artinya kita ini pasti keterhubungan kita dengan malaikat Allah. Yang ketiga, ada pesan bahwa manusia itu lebih mulia daripada seluruh ciptaan Allah. Ya, kita, malaikat, jin, binatang, semuanya manusia itu lebih mulia. Ingat, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu maka manusia juga kita lihat pernah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tingkatan keberadaan manusia di hadapan Allah membicarakan derajat melalui mekanisme Ramadan sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi dengan Ramadan ini amaliyah kita merasa maksimal. Kita jaga beberapa hal yang mendapatkan apresiasi dari Allah dengan baik. Kalau ibu tuh Ramadan naik derajatnya, ibu kan concern untuk menyuguhkan makan, ya bu ya. Ibu tuh luar biasa kalau Ramadan. Suaminya mungkin jam 3 masih asik tidur, atau ada jam 3 yang sudah bangun, tapi sang ibu sudah mengemas bagaimana menyiapkan sahur. Itu pahalanya luar biasa. Makanya sambil kita membuat sahur itu, buka YouTube ini. Sambil YouTube ini kita mendengarkan kalimat-kalimat kebajikan. Kan kata Imam Al-Ghazali, orang yang ingin meninggalkan dunia ini dalam kapabilitas husnul khotimah, salah satunya orang itu selalu berada dan sering berada dalam kapabilitas membicarakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang yang suka membicarakan ayat-ayat Allah itu indikasi husnul khotimahnya tinggi, bu. Kira-kira kita membicarakan ayat-ayat Allah atau tidak? Ya, yang kedua sering membicarakan sabda Rasulullah. Ini dua ini kita lakukan, yakin kita akan mendapatkan satu kriteria orang yang meninggalkan dunia ini husnul khotimah. Ya, makanya hati-hati. Belanja juga tempat sayur, bu, hati-hati. Udah ibu capek belanja dan lain sebagainya, tiba-tiba masuk belanja tukang sayur, datang Pak Haji ini, ngungkapin satu kalimat, wah kita nyamber. Semua. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa puasa. Kesimpulan pada kajian Pendopo
zikir hajat center pada hari ke-7 ini, bahwa derajat manusia itu bisa naik keadaannya di sisi Allah dengan beberapa konsekuensi. Ya, yang pertama dengan kinerja, aktivitas dengan keilmuan. Jadi ilmu menaikkan derajat manusia. Yang kedua dengan amal. Orang punya ilmu tapi tidak beramal, maka nihil di hadapan Allah. Dan yang terakhir, iman. Iman inilah yang akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Berbahagialah kita, pancarkan sinar keimanan di dalam hati kita. Berbahagialah kita masih menjaga nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Kita yakin dengan iman itu kita akan mendapatkan hadiah dari Allah kelak di yaumil mahsyar. Melalui kajian Ramadan Pendopo Zikir Hajat Center ini, kita selalu berupaya untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan. Selamat berjuang, terus melakukan kebajikan. Yakin kebajikan kita ini akan kita peroleh kelak ketika akan kembali kepada Allah. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa najjina wa iyyahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'alhum quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'alhum hufratan min hufarin niran. Amin taqabbal minna ya karim. Ya Allah, lepaskanlah posisi penyakit untuk bangsa kami secepat mungkin ya Allah, agar kita sama-sama dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.